Pernah kebayang nggak kalau hubungan antara rumah dan sekolah itu bisa lebih dari sekedar keterlibatan biasa? Gimana kalau kita ubah jadi kemitraan sejati? Nah, kali ini kita akan kupas tuntas soal pergeseran besar yang bisa benar-benar membuka potensi setiap siswa. Oke, kita mulai dari sini. Kutipan ini, wow, ini bukan sekedar kalimat indah ya. Ini adalah sebuah kebenaran mendasar. Coba deh bayangkan, saat kita semua setuju bahwa keluarga adalah pakar utama bagi anak mereka, seluruh cara kita memandang pendidikan itu bisa berubah total. Inilah fondasi dari semua yang akan kita bahas. Oke, ini dia gambaran besar dari perjalanan kita. Kita akan mulai dari dasarnya dulu, terus kita selami kenapa ini penting banget, gimana cara bangun jembatannya, lihat contohnya langsung, dan kita intip ke depannya bakal kayak apa. Sip, bagian pertama, fondasinya. Ini tuh kayak fondasi rumah ya. Kalau bagian ini kita lewatin atau anggap remeh, semua usaha kita buat membangun kemitraan bakal goyah. Yuk kita coba pahami bareng-bareng kenapa ini sepenting itu. Jadi apa sih artinya jadi pengaruh pertama dan terkuat itu? Artinya, keluarga itu bukan cuma penonton loh. Mereka itu bawa semacam harta karun pengetahuan soal anak mereka, soal budaya mereka, soal cara pandang mereka yang unik. Dan karena itu, mereka berhak banget dapat kursi di barisan paling depan dalam diskusi soal pendidikan anak mereka. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan kenapa? Kenapa sih kemitraan ini jadi mendesak, bukan lagi cuma sekedar bagus kalau ada? Jawabannya, ternyata ada di dalam otak anak kita, terutama soal bagaimana otak merespons tekanan. Ini dia inti masalahnya. Ada peneliti namanya Paul Toff, dan dia nemuin sesuatu yang cukup bikin kaget. Jadi pas seorang anak lagi stres berat, bagian otak buat belajarnya itu bisa kayak mati lampu gitu. Penting untuk diingat, ini bukan soal malas ya, tapi ini adalah respons biologis tubuh mereka. Tapi tenang, ada kabar baiknya. Kita bisa melawan efek stres ini. Caranya sebenarnya simple, tapi dampaknya luar biasa. Jadi gini, setiap kali ada orang dewasa yang peduli, bisa orang tua, bisa juga guru, yang bantu anak ngelewatin masa sulit, mereka itu sebenarnya lagi jadi arsitek otaknya si anak. Beneran loh, setiap interaksi positif itu kayak lagi ngebangun jalan tol baru di otaknya, yang bikin mereka jadi lebih kuat secara emosional seumur hidup. Oke, kita udah tahu kenapanya. Sekarang pertanyaannya, gimananya kan? Gimana caranya kita membangun jembatan yang kuat antara rumah sama sekolah? Nah, jawabannya ada di 3 pilar kunci. Coba ingat 3 hal ini. Pertama, komunikasi 2 arah, bukan cuma sekolah yang ngomong. Kedua, kepercayaan dan transparansi, bukan cuma laporan basa-basi. Dan yang paling transformatif, berbagi kekuatan. Jadi keputusannya diambil bareng-bareng. Coba deh kita lihat bedanya di sini. Kita beralih dari komunikasi yang cuma satu arah dari sekolah menjadi dialog 2 arah yang kolaboratif. Dari yang tadinya sekolah pegang semua keputusan, sekarang kita bagi bareng. Dari info yang jarang-jarang dan formal, jadi obrolan yang jalan terus-menerus. Ini bukan perubahan kecil loh, ini adalah revolusi cara berpikir. Oke, teorinya cukup. Sekarang kita lihat gimana sih wujudnya kemitraan ini di dunia nyata. Bentuknya kayak apa? Nah, ini beberapa contoh praktis yang udah terbukti berhasil. Mau tahu salah satu cara paling keren? Namanya konferensi yang dipimpin siswa. Coba bayangin deh, bukan gurunya yang cerita panjang lebar soal si anak, tapi anaknya sendiri yang maju ke depan dengan bangga jelasin ke orang tuanya, ini loh yang aku pelajari, begini caraku belajar, dan ini hasilnya. Wah, ini benar-benar menjadikan siswa sebagai kapten di kapalnya sendiri. Dan kalau kemitraan kayak gini udah jalan, dampaknya ke orang tua itu jelas banget dan kuat. Ada 2 hasil positif yang biasanya langsung kelihatan. Apa aja itu? Yuk kita lihat. Jadi manfaatnya ada 2. Pertama, orang tua jadi nggak cuma lihat nilai di rapor aja, tapi mereka jadi beneran ngerti gimana proses belajar anaknya, lengkap dengan jatuh bangunnya. Nah yang kedua, karena mereka ngerti, mereka jadi makin semangat buat ikut bantu. Dari yang tadinya mungkin cuma penonton, sekarang jadi ikut jadi pemain di lapangan. Dan tentunya, di zaman sekarang kita punya senjata rahasia, teknologi. Alat-alat digital ini bisa jadi jembatan super cepat yang meruntuhkan tembok antara rumah dan sekolah. Semuanya jadi lebih gampang, lebih hidup, dan lebih dinamis. Jadi nggak perlu lagi nunggu rapor 3 atau 6 bulan sekali. Bayangin aja, siswa bisa langsung pamerin penemuan atau hasil karya mereka secara real time lewat blog, Twitter, atau bahkan Instagram. Jembatan antara sekolah dan rumah itu sekarang ada di genggaman kita semua, setiap hari. Nah, kita udah sampai di bagian akhir nih.
Kita udah lihat fondasinya, alasan kenapa ini penting banget, sampai ke contoh-contoh nyatanya. Sekarang, yuk kita tarik benang merahnya. Jadi, inilah inti dari semua ini. Tujuannya bukan lagi sekedar keterlibatan, kayak cuma minta orang tua datang ke acara sekolah. Bukan, ini soal evolusi menuju kemitraan kolaboratif. Kita mau menciptakan sebuah ekosistem di mana sekolah, keluarga, dan siswa semuanya jadi satu tim yang merancang perjalanan belajar anak bersama-sama. Oke, sebagai penutup, saya mau kasih sebuah tantangan kecil buat Anda. Nggak peduli Anda orang tua atau guru. Coba deh pikirin, apa satu langkah paling kecil yang bisa Anda lakukan, mungkin besok, untuk mulai membangun jembatan ini? Karena seringkali, revolusi pendidikan itu dimulai dari satu obrolan kecil.